Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan tubuh yang kuat, tentu dengan jiwa yang penuh dengan sukacita. Kita percaya Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan yang adalah Bapa yang setia bagi kita, Bapa yang baik, Bapa yang mulia dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahanmu. Terima kasih buat kebaikan dan kebajikanmu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang malam dunia yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan kuat pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami. Setelah sepanjang malam Kau pulihkan di dalam tidur kami, untuk kami boleh bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaanmu yang sempurna. Dan kami bersyukur karena kami boleh mengawali hari yang baru ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Kami percaya hari ini Engkau menyediakan berkat, menyediakan bagian yang dapat kami nikmati sesuai dengan kasih karunia. Sebab untuk pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati bersyukur. Kami memuji, kami menyembah. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Engkau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu,
Bapa kau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta
Sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Kau yang layak untuk disembah. Setiap perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Ditinggikanlah nama-Mu, diagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kau satu-satunya Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau yang tak pernah biarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Sebab Engkau yang berkuasa. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Bapa yang baik. Bersama
bebaskan melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu berlimpah. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Sungguh biarlah kami bersyukur dan kami menyadari dan kami percaya penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendirian. Karena Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Dan biarlah perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami. Sebab bukan karena perbuatan baik kami berkenan kepada-Mu, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau setia dan Engkau selalu bertindak berikan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap kepada-Mu, percaya kepada-Mu, serta mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab sungguh hanya di dalam Engkau kami aman. Bersama-Mu kami tenang, bahkan di tengah badai hidup sekalipun. Sebab ada Engkau Bapa yang setia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Sebab itu tenanglah hai jiwaku. Teruslah berharap kepada Bapa yang adalah penolong yang setia. Bapa, terima kasih buat hari baru yang Kau berikan bagi kami lagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan. Dan kami mau jalani hari ini bersama dengan Engkau. Sebab pimpin dan tuntun langkah hidup kami dengan kebenaran firman. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Shalom Bapak Ibu. Oke, shalom. Oke, puji syukur ya untuk pagi hari ini, karena semalam itu saya ada telepon Pak Heri, karena dari sore itu jaringan kami di sini sama sekali nggak bisa digunakan ya. Tapi bersyukur menjelang subuh tadi jaringan sudah bagus. Ya, saya percaya itu ada karena penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sharing kita pada pagi hari ini itu diambil kelanjutan dari firman Tuhan hari sebelumnya, yaitu dari Matius
pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-29, sampai dengan ayatnya yang ke-36. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentunya kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Ayat yang ke-32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu susah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Barekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya itu akan ditanggung. Kata kita sampai pada kritik Tuhan Yesus ya terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, kalau kita baca dari firman Tuhan, ini adalah celaka yang terakhir. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai orang Farisi, ya, dikatakan di ayat ke-29, membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, seandainya atau jika kami hidup di zaman nenek moyang, tentunya kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Kita melihat bahwa orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli-ahli Taurat ini, mereka membangun makam-makam dari nenek moyang, ya, dan mereka berkata ingin menutupi kekurangan, menutupi kesalahan mereka itu dengan jalan membangun atau mempercantik makam-makam dari para nabi-nabi. Kenapa mereka berkata seperti itu? Kita tahu ya bahwa sebelumnya Yesus juga sudah mengkritik mereka dengan celaka, ada 7 celaka tadi, dan untuk yang terakhir ini mereka ingin membela diri mereka bahwa mereka sudah mempercantik, mereka sudah membangun makam-makam dari nenek moyang. Ya, jadi sebenarnya ini bicara tentang apa? Ini mereka ingin menutupi kesalahan-kesalahan mereka, tapi mereka lupa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tidak lebih buruk daripada yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di ayat ke-35 dikatakan, penumpahan darah orang yang tidak bersalah itu mulai dari Habel. Kita tahu bagaimana Kain karena cemburu kepada Habel, ya, dia akhirnya memukul dari Habel dan membunuh. Dan sampai kepada Zakaria, ya, Zakaria yaitu nabi terakhir ya, Nabi Zakaria. Ketika itu mereka, karena Zakaria menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan bahwa karena kesalahan mereka, karena mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan mereka. Mereka tidak senang ketika ditegur oleh Nabi Zakaria, akhirnya mereka pun melempari Zakaria dengan batu sampai mati ketika sedang berada di Bait Allah. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berbeda dengan nenek moyang mereka. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya itu menuju kepada Yesus. Semuanya bernubuat kepada Yesus. Nah,
Bagaimana mereka bilang mereka menghormati nabi-nabi, padahal Yesus sendiri yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi itu mereka sama sekali tidak hormati. Mereka sama sekali tidak taat kepada Yesus. Bahkan mereka berencana bagaimana untuk membunuh Yesus. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu bahwa firman Tuhan itu sebenarnya berbicara tentang Kristus, berbicara tentang juru selamat yang akan datang. Mereka tahu semua, tetapi mereka sama sekali tidak mau percaya, sekalipun mereka kuasai firman Tuhan. Di ayat ke-33 dikatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dari hukuman neraka? Saya coba cari tahu ya, sebenarnya apa itu ular beludak. Ya, saya coba searching, ternyata ular beludak itu adalah ular belang. Ya, jadi kalau kita pernah nonton di TV, ular beludak itu ular seperti ular cincin ya. Ada warna hitamnya, ada warna kuning emas. Ya, jadi kalau kita lihat sepintas memang ular itu sangat indah sekali. Tetapi ular ini adalah termasuk salah satu ular yang paling berbisa di dunia, yang paling mematikan. Jadi ini sebenarnya kontras dengan ayat ke-27 dikatakan, hai orang munafik, digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya tampak bersih, tetapi yang sebelah dalamnya tulang belulang, ya, bangkai dan kotoran. Ya, jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi digambarkan yang hanya kelihatan indah saja dari luar, tetapi di dalamnya sangat mematikan. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Bagaimana firman Tuhan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, siapakah ahli Taurat dan siapakah orang Farisi masa kini? Kita mungkin tidak pernah menemukan lagi ya orang ahli-ahli Taurat, apalagi orang Farisi, ya. Tapi kalau di Israel saya kurang tahu juga apakah orang Farisi ini masih ada, ya. Nah, siapakah orang-orang Farisi? Siapakah ahli-ahli Taurat yang Tuhan maksudkan pada masa kini? Ini sebenarnya berbicara tentang diri kita sendiri. Bagaimana banyak sekali ya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya karena firman Tuhan ini kan dikatakan seperti pedang bermata dua, ya menusuk ke satu sisi pasti menusuk ke kita juga. Ya, saya berpikir ini ditujukan kepada siapa? Kalau pada masanya pasti ditujukan kepada orang Farisi dan ditujukan juga kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, nah saya coba bergumul ya, apa maksud dari firman Tuhan ini? Nah, jadi hari Minggu setelah kami ibadah ya, jadi kami ngobrol-ngobrol setelah saya ibadah, kami fellowship, ya ada Bapak Penatua kami, ada teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Mungkin di sini ada Pak Ramli ya, saya mau izin dulu Pak, sharing Pak. Nggak ada ya Pak Ramli ya? Ya, jadi saya ceritakan sedikit begini. Kami sebenarnya di Warabungu ada pergumulan dengan teman-teman di Komsel, ya. Teman-teman Komsel ini mungkin sudah cukup lama kami berjalan, ya, sama-sama bertumbuh. Nah, tapi terakhir kali kami mendengar kabar dari sahabat-sahabat kami ini yang tadinya punya dosa suka bermain ini ya, suka bermain judi online begitu ya. Nah, tapi kami mendengar kabar sebagian dari teman-teman kami ini jatuh lebih dalam lagi begitu ya. Jadi ini menjadi pergumulan ya. Karena yang jatuh itu bukan cuma satu orang ya, tapi ada beberapa. Ya, nah dalam pergumulan kami kok sepertinya gundah gitu ya. Kami itu kesal gitu ya. Kenapa mereka yang notabene sebenarnya sudah cukup rutin ikut Komsel, ikut pemuritan ya,
tapi mengapa bisa jatuh kembali ke dosa yang lama? Bahkan dalam tanda kutip bisa jadi menjadi lebih parah lagi, begitu ya. Dalam hati kami ini bagaimana begitu ya? Kami kepingin supaya ada orang yang punya apa ya, yang cukup tangguh lah, yang bisa berbicara langsung kepada mereka, ya, karena kami menganggap bahwa mungkin kapasitas kami tidak pas, ya, mungkin kita butuh seseorang yang bisa lebih, begitu ya, itu harapan kami gitu ya. Karena setiap kali kami ketemu dengan teman-teman begitu ya, ini selalu jadi apa ya, selalu jadi bahan membuat kami kurang damai sejahtera begitu ya. Nah, apa yang kami dapat hasil dari pertemuan kami itu, memang Bapak Penatua berbicara bahwa kita sudah cukup lama tidak pernah mendoakan mereka. Kita sudah cukup lama mengenal mereka, tapi sebenarnya kita itu tadi ya, hanya mau menghakimi saja. Kita tidak punya hati, kita tidak memberikan hati yang lebih kepada mereka. Saya merasa terpukul sekali ya. Saya merasa bahwa ya sejak pandemi memang kami sudah sudah jauh berkurang ketika berdoa puasa ya. Biasanya hanya pekerja-pekerja aja. Kalau lagi minggu ini bertugas biasanya ikut, kalau enggak ikut begitu. Nah, jadi apa yang saya rasakan, saya tertegur sekali ya. Selalu kalau kita menjawab kenapa enggak, kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang yang pemimpin dalam arti bukan hanya pemimpin dalam keluarga, tapi kami punya usaha, kami punya anggota, kami punya anak buah begitu ya. Tapi sudah cukup lama kita tidak memberikan waktu kita untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Ya berdoa untuk teman-teman yang ada di Komsel. Ya, jadi itu yang saya rasakan, bahwa kadang kita juga hanya kelihatan baik di luar saja. Ketika kita bertemu sama teman-teman kita, tanya apa kabar, shalom, ya segala macam gimana, tapi kita nggak pernah mau membangun hubungan lebih dalam lagi dengan mereka. Bahkan mungkin kita juga tidak pernah mendoakan mereka sama sekali. Ya, jadi ini tadinya saya pikir, aduh kok jawabannya seperti ini ya. Sebenarnya udah greget banget nih, ini gimana caranya supaya ada yang mau ngomong ke mereka langsung gitu ya. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya berbicara di luarnya baiknya saja, tetapi ke dalam. Artinya kalau kita berdoa, kita menyediakan waktu buat mereka, ya Tuhan pasti beri hikmat, Tuhan pasti menggerakkan kita, ya bagaimana caranya supaya kebenaran itu bisa disampaikan, bisa melalui kita, bisa melalui orang lain, ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya, apakah masih ada kemunafikan dalam diri kita, ya? Ataukah memang kita sudah terbiasa, ya nggak peduli, ya? Atau memang kemunafikan itu sudah menjadi darah daging buat kita? Ataukah memang segala sesuatunya yang kita lakukan itu hanya supaya kelihatan di luar baik saja, supaya kita ingin dipuji, supaya kita ingin dihormati? Atau satu lagi, ketika kita melihat orang, teman-teman kita melakukan kesalahan, maka dalam pikiran kita adalah kita cari aja salahnya dia di mana, lalu kita ceritakan mungkin kepada teman-teman kita, atau kita sampaikan kepada Bapak Penatua kita, supaya kita kelihatan lebih peduli, tapi sebenarnya kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita juga nggak mendoakan dia, dan kita juga tidak mau membangun hubungan supaya kita berbicara langsung kepada dia, kepada mereka. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kami juga mohon supaya teman-teman juga ikut mendoakan teman-teman Komsel kami yang ada di Muara Bungo, ya, supaya hati mereka ya mau benar-benar, mau sungguh-sungguh, mau datang kepada Tuhan, supaya mereka juga mau mengakui kesalahan mereka, ya,
mereka minta ampun kepada Tuhan, ya, dan mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosa mereka yang lama, dan khususnya buat kami juga, ya, supaya kami juga jangan hanya kelihatan baik di luar saja, tetapi memang kami harus memberikan hati, paling tidak dalam doa puasa, ya, ini harus disiplin yang harus kami tanamkan, bahwa kami sebagai pemimpin juga harus menyediakan waktu. Memang selalu banyak alasan lah, memang lagi sibuk, ya, kalau kami istri dan suami istri dua-dua sibuk, tapi sebenarnya itu alasan ya, alasan yang sebenarnya masih bisa kita atur waktu, ya, karena sebenarnya apa sih sebenarnya dosa itu? Dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Pak Heri, nggak masuk ini. Ya, sorry, di sini mati lampu. Saya harus jadikan Hengki host Oh iya. dulu. Kalau seandainya tiba-tiba nanti laptop saya mati, jadi saya join pakai HP. Oke, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran juga untuk setiap kita tentunya, bahwa untuk kita terus menjaga dan memeriksa hati kita. Nah, tentu seperti apa yang di awal tadi Pak Yosia katakan, sama seperti apa yang saya sampaikan di renungan video, bahwa kita ini tidak bisa menutupi kesalahan masa lalu kita hanya dengan hal-hal perbuatan baik dalam konteks ritual agamawi. Nah, tentu seperti apa yang Pak Yosia katakan, semalam saya juga baru ngobrol di Komsel, jangan sampai komunitas kita ini hanya menjadi sebuah komunitas ritual agamawi, artinya dalam pertemuan, apalagi pertemuan ibadah raya kan tidak ada interaksi, sehingga semua kelihatannya baik kalau lagi ibadah. Lagi Komsel kalau ditanya gimana, oke, semua baik. Padahal ketika kita mau lebih dalam lagi, terbuka satu dengan yang lain, tentu harus sama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Karena kalau nggak menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus sama-sama, itu tadi ketika ditegur bisa tersinggung dan dia pergi. Nah, tentu ada hikmat. Tapi ya seperti Pak Yosia bilang, yuk kita kerjakan dulu bagian kita. Apakah kita sudah memberi hati, sudah memberi waktu lebih, minimal mendoakan mereka. Karena tentu kan bukan penghakiman yang diutamakan, karena itu bukan yang Yesus ajarkan, tapi tetap mengampuni dan penerimaan. Tapi kan tentu bukan hanya sekedar mengampuni dan menerima, tapi kita memberi waktu untuk care, untuk memperhatikan hidup mereka. Nah, terus tentu bagian kita ya hanya melakukan hal seperti itu. Kalau sampai seandainya mereka tetap membuat keputusan untuk memilih tidak menerima anugerah penerimaan dan pengampunan itu, tapi tetap melakukan dosa, itu balik-balik kan keputusan mereka. Kita juga tidak boleh tertuduh dan terintimidasi. Tapi itu tadi yang pertama tadi seperti Pak Yosia katakan, ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar sepenuh hati memberi waktu untuk berdoa minimal, terus untuk melayani mereka, atau ya hanya sekedar say hello waktu Komsel, happy hanya sebatas itu sehingga kelihatan Komsel kita baik gitu ya. Walaupun seperti semalam saya ngomong, ya puji Tuhan, salah satu Komsel anak-anak muda sudah mulai belajar berani terbuka, sehingga saling menguatkan, saling meneguhkan. Tapi itu tadi balik-balik keputusan di tangan mereka. Bahkan kan seperti ini, seperti Pak Yosia tadi katakan, terkadang kita berpikir ya,
gimana ya caranya supaya mereka ngerti firman. Harusnya ada orang-orang yang kuat, yang mungkin pernah punya pengalaman yang sama dan bertobat sungguh-sungguh. Tapi saya mau katakan itu juga nggak jaminan sih. Artinya kan kadang kalau kita ngomong, karena kita ini orang baik-baik, nasihati mereka kayaknya nggak mempan. Coba kalau orang yang mantan penjudi yang nasihati akan mempan. Tapi sekali lagi itu juga nggak jaminan. Balik-balik tergantung respon hati mereka lagi. Tapi ini kan bicara tentang kekitanya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi mereka, memberi waktu bagi mereka, atau komunitas kita hanya kumpul-kumpul sehingga kelihatan baik. Nah, itu yang menjadi bahan koreksi bagi kita kan. Dan saya berdoa, saya berharap kita memang orang-orang yang mempunyai hati. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi yang saya dapat dari apa yang Yesus katakan tentang orang Farisi dan ahli Taurat dalam konteks ayat-ayat ini adalah kita ini jangan hidup hanya berandai-andai, tapi hiduplah realita. Kalau memang salah ya ngaku, minta maaf. Kalau berdosa ya bertobat. Kan tadi dikatakan mereka berandai-andai. Kalau seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentu kami nggak akan lakukan apa yang nenek moyang kami lakukan. Tapi Yesus katakan justru dengan apa yang kamu buat, kamu menunjukkan bahwa kamu keturunan mereka. Sama seperti kisah yang pernah mungkin saya katakan sekitar 20 tahun yang lalu, ketika kumpul dengan beberapa orang hamba Tuhan, mereka katakan seperti ini, waktu ada satu yang punya masalah, saya nasihati banyak firman Tuhan. Mereka ngomong, ya Bapak enak sih, ngomong aja. Coba seandainya Bapak yang mengalami, bagaimana dengan Bapak? Nah, dan sejak hari itu bahkan sampai hari ini prinsip saya selalu ada dua. Maaf, jawaban saya kalau ada orang yang tanya seperti itu kepada saya. Yang pertama itu jawaban guyon. Artinya begini, kalau kamu tanya, seandainya saya yang mengalami situasi seperti itu, saya ngomong, saya akan tetap kuat. Wah, karena saya punya Tuhan, saya punya bla bla bla. Itu hidupnya seandainya. Kan pertanyaannya seandainya. Tapi saya kasih tahu itu jawaban guyon. Tapi jawaban yang benar adalah kalau hari itu ketika saya punya masalah, saya lemah dan akhirnya saya jatuh juga, hari itu saya tidak butuh penghakiman. Hari itu saya butuh Bapak Ibu datang kepada saya, tepuk-tepuk pundak saya, nyatakan kasih, pengampunan dan penerimaan, dan nasihati, Pak, Bapak dulu nasihati kami, dan sekarang hidup kami menghasilkan buah, hidup kami jadi baik. Nah, kami sekarang gantian ingetin Bapak, nasihatin Bapak, Bapak harus kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang harusnya terjadi. Nggak hidup di dalam berandai-andai. Karena kita nggak tahu, dan saya bersyukur sih 20 tahun berjalan, saya boleh tetap ada sampai hari ini, menghadapi banyak persoalan, permasalahan, dan masih panjang jalan di depan saya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi selama saya berjalan bersama Tuhan, selama masih ada komunitas yang di sekeliling saya, yang sekali lagi, seandainya satu hari saya jatuh, saya nggak butuh penghakiman. Seandainya, nah, sekali lagi kalau berandai-andai, saya menghadapi masalah, saya akan tetap kuat, saya nggak akan hidup berandai-andai. Seandainya satu hari saya jatuh, saya hanya berharap komunitas itu menasehati, mengingatkan, mendoakan, meneguhkan, mencari saya ketika saya terhilang. Nah, itulah yang seperti Pak Yosia katakan pagi hari ini. Ketika mereka udah komsel dengan kita, harusnya kan mereka kuat. Seandainya mereka tetap setia, loh, mereka tetap setia komsel. Tapi mereka jatuh. Nah, bukan penghakiman yang harus kita lakukan. Kamu udah ikut komsel, kenapa masih jatuh lagi? Nggak seperti itu. Balik-balik ke kitanya. Saat ketika mereka jatuh, kita mau beri waktu lebih nggak untuk mereka? Kita mau doakan mereka nggak? Karena saat ini mereka nggak butuh penghakiman, tapi mereka butuh pengampunan dan penerimaan dan kasih kita yang sempurna. Sudah selesailah waktunya bagi gereja, orang Kristen, hanya saling menghakimi, saling menceritakan keburukan satu dengan yang lain.
karena mungkin udah kesel dinasehati berkali-kali juga nggak bertobat, akhirnya cuma diceritain kemana-mana. Nah, lebih baik itu tadi, beri waktumu untuk doakan mereka, lebih sungguh-sungguh lagi, beri waktumu untuk nasihati mereka. Itu bagian kita. Selebihnya ya keputusan di tangan mereka. Oke, jadi terima kasih Pak Yosia, kita sudah diingatkan untuk kita periksa hati kita, jangan sampai ternyata kita hanya munafik. Kelihatan baik komsel kita, kelihatan baik pertemuan ibadah raya kita, tapi ternyata di dalamnya enggak. Come on, kita diingatkan firman Tuhan beberapa hari ini tentang hati kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau tambahkan. Silakan. Baik, selamat pagi semua. Halo. Ya, silakan Ya. kok. Ya, saya dapat di ayat ke-36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ya kan, kita tahu di Matius 23 ini ada 7 celaka yang Tuhan katakan, ya kan, dan mengingatkan para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi itu adalah gambaran hidup kita jadi saat ini ya. Jadi kita ini terus terang aja, kita nggak tahu apa yang saat ini kadang-kadang terjadi pada dalam hidup kita. Kita nggak mau, tapi ada firman Tuhan yang katakan kan, orang-orang tua kita dulu, kakek, nenek, buyut kita tuh melakukan apa yang mereka lakukan itu, kutuk keturunan tuh sampai ketiga dan keempat. Ya, di firman Tuhan itu katakan. Maka saya mengevaluasikan, ya kan, bahwa sesungguhnya apa yang kita hadapi hari-hari ini itu ada kutuk-kutuk keturunan yang kita tidak sama sekali ketahui. Maka di sini firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Contoh saya ambil yang juga di ayat yang 25 juga dikatakan, ya kemarin sebetulnya saya mau anukan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang yang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, ini bicara tentang bagaimana hidup kita keseharian di dalam rumah tangga, ya kan? Memang dulu juga saya begitu. Kalau ngomong sama orang luar tuh bagus, baik, ya kan? Dengan istri bentak-bentak, ya kan? Nah, jadi kita terus terang aja. Setelah saya mengikuti banyak pelajaran di dalam Koramdeo maupun di seminar, di Pria Sejati, di KBC dan semuanya, saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini itu sangat menentukan untuk keturunan kita di kemudian hari. Jadi saya harap, saya mengajak semua kita, ya saya tidak menghakimi, karena kita bukan orang-orang yang harus menghakimi orang, bukan. Tapi kita harus mengajak semua, ya kan. Mulai hari ini, marilah kita berubah, ya. Bagaimana ngobrol sama istri itu harus lebih baik daripada ngobrol sama orang lain. Ini bukan suatu pekerjaan yang gampang, ya kan. Ini sangat sulit. Tetapi mau nggak kita belajar? Kalau mau bisa. Saya yakin itu bisa saya lakukan. Ya. Hari-hari ini ya kan, kalau saya minta istri saya ingatkan. Kalau doa saya agak tinggi, tolong ingatkan. Bukan didiamin. Karena seseorang itu tidak tahu apa yang sedang dia lakukan loh. Ya, saya ngomong sama istri saya, kan saya sedang marah. Tapi kata istri saya, domu itu sudah doanya marah. Jadi saya mengajak kita semua ya kan hari ini supaya jangan keturunan kita ya kan, anak cucu kita itu menjadi apa kata firman Tuhan, kalau nggak salah di Bilangan atau di mana ya, saya lupa, itu akan menanggungnya sampai keturunan ketiga sampai keempat. Kan celakalah hidup mereka gara-gara kita loh. Jadi saya mengajak di sini ya kan, mari sama-sama kita jangan berbuat jahat. Karena berbuat jahat itu mulai dari iri hati.
Di mana ada iri hati, situ kejahatan mulai ya tumbuh dan itu menguasai hidup kita. Sayangilah, cintailah istri kita ya. Saya orang yang dulu tidak sayang sama istri, terus terang aja. Tapi hari ini saya ngapa harus menyayangi istri saya? Saya bilang istri saya apapun yang dianukan bukan salah dia, adalah salah saya sebagai suami tidak menjadi teladan. Ya, saya mengajak kita semua, ya saya juga bicara kepada anggota saya maupun di karyawan saya, ya kan. Hari ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu, ya kan, ujungnya apa? Ya, endingnya bukan hanya kita saja. Keturunan ketiga, keempat kita, ya. Jadi sudah urusan kebuyut. Jadi kita nggak pernah tahu, ya. Saya percaya dan saya juga merenungkan, apalagi kami orang-orang Bangka dulu ilmunya ya. Saya lihat kakek nenek dulu itu ya, buyut kami itu hidupnya tuh dengan ilmu-ilmu. Jadi kami ini adalah korbannya kalau kita tidak putuskan kutu keturunan mulai dari kita. Ya, nah, itu yang saya dapat. Ya, saya mengajak kita, mari sayangilah keluarga kita. Mulai dari kita bertindak, berbicara itu, ya kan. Kalau boleh, kalau sama istri kita bicara lebih manis daripada bicara sama orang lain. Ya, karena inilah yang saya rindukan. Bagaimana kalau ada kerinduan dalam hati, ya kan, pasti kita ingin, ya. Tapi kita harus komunikasikan sama istri kita. Kalau dose sudah tinggi, mami tolong ingatkan, ya kan? Nah, jadi ini yang saya dapat hari ini, ya kan? Jadi angkatan, ya, di sini dituliskan yang ke-36, aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, kalau kita tidak mau berubah, nah, cucu kita, buyut kita yang menanggung. Ya, itu yang saya dapat, Her. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Simon. Oke, kita diteguhkan untuk ingat apa yang kita lakukan hari ini, bukan cuma kita, tapi anak cucu kita bisa tuai. Oke, jadi sekali lagi, nanti Pak Santo mau ngomong silakan, tapi kalau tiba-tiba laptop saya mati, nanti saya akan join lewat handphone Bapak Ibu ya. Ya.